Selamat sore saudara, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Hari ini Kamis 17 November 2022 dan informasi seputar Jawa Barat akan kami sampaikan di antaranya. Kasus COVID-19 kembali meningkat, pemerintah Kota Bandung siap ambil langkah. Stok vaksin COVID-19 kosong, Subang hentikan vaksinasi. Pasokan langka, harga beras di Purwakarta terus mengalami kenaikan. Saudara, selain 3 topik utama tadi, kami juga telah siapkan informasi lain untuk Anda, tentunya bersama saya Alma Syifa. Inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama, saudara. Pemerintah Kota Bandung akan membatasi kegiatan masyarakat menyusul meningkatnya kasus COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir yang kini mencapai di atas 1.000 kasus. Pengetatan mobilitas masyarakat akan kembali diberlakukan di Kota Bandung menyusul meningkatnya kasus COVID-19. Pengetatan tersebut dinilai harus segera dilakukan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 yang kini di atas 1.000 kasus. Rata-rata kasus harian saat ini mencapai 90 hingga 100 kasus per hari. Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, pengetatan kegiatan masyarakat akan dilakukan dengan membatasi jumlah pengunjung dalam suatu acara sehingga tidak lagi 100%. Selain membatasi kegiatan, pemerintah Kota Bandung juga mempersiapkan fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung hingga gencar melakukan vaksinasi booster kepada masyarakat. Berdasarkan indikator yang ada, memang menunjukkan terjadi tren peningkatan penyebaran COVID kembali di Kota Bandung. Saya juga nggak tahu apakah ini varian XBB atau bukan, tapi dari peningkatan kasus memang terjadi peningkatan bor juga, bed occupancy rate-nya juga meningkat. Pihaknya pun mengimbau masyarakat untuk kembali menerapkan protokol kesehatan minimal dengan menggunakan masker. Pembatasan kegiatan masyarakat ini rencananya akan diterapkan hingga berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu dari Subang, saudara, stok vaksin COVID-19 di sentra-sentra pelayanan kesehatan di Kabupaten Subang, Jawa Barat kosong. Imbasnya seluruh sentra pelayanan kesehatan di Kabupaten Subang menghentikan sementara layanan vaksinasi COVID-19. Akibat stok vaksin COVID-19 yang kosong, seluruh sentra pelayanan kesehatan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, termasuk Puskesmas Belanakan Kabupaten Subang, menghentikan sementara layanan vaksinasi COVID-19. Pihak Puskesmas Belanakan mengaku mereka tidak mengetahui penyebab pasti kosongnya stok vaksin COVID-19. Pasalnya, kekosongan stok vaksin tidak hanya di Kabupaten Subang tetapi dalam skala nasional. Pihak Puskesmas Belanakan Kabupaten Subang telah berkirim surat ke Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, tetap stok vaksin juga kosong. Meski stok vaksin COVID-19 kosong, namun untuk capaian vaksinasi, baik dosis 1, dosis kedua, hingga vaksinasi booster di wilayah Belanakan Kabupaten Subang telah melebihi target. Terkait stok vaksin di Puskesmas kami, yaitu Puskesmas Belanakan, kurang lebih sejak 1 minggu yang lalu itu sudah habis. Kemudian upaya dari kami di Puskesmas Belanakan tentunya berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten Subang, yang katanya kabupaten juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Provinsi, dan Provinsi juga berkoordinasi dengan Kemenkes, dan didapat informasi dari Kemenkes sedang melakukan pengadaan vaksin. Pihak Puskesmas Belanakan belum dapat memastikan kapan vaksin COVID-19 akan tersedia kembali. Demikian Hari Rahmadani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Jawa Barat kembali mengajukan permintaan stok vaksin COVID-19 dalam menghadapi varian XBB.
Stok vaksin yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Cirebon hanya 240 vial tersebar di 22 puskesmas di Kota Cirebon dan 280 vial vaksin COVID-19 di klinik KAI. Vaksin tersebut tersedia bagi masyarakat yang belum booster maupun yang belum sama sekali mengikuti vaksinasi COVID-19. Untuk menghadapi COVID-19 varian XBB, Dinkes juga sudah mengajukan kembali 460 vial vaksin ke Provinsi Jawa Barat untuk mengakomodir vaksinasi booster keempat bagi tenaga kesehatan. Kemarin kita sebarkan sekitar 240 vial, itu yang untuk dinas kesehatan. Untuk yang di KAI 280 vial. Nah, banyak itu. Ya, karena memang mereka minta KAI terkait dengan perjalanan. Dinas Kesehatan Kota Cirebon mengingatkan masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan dan pola hidup sehat, mengingat saat ini kasus COVID-19 di Kota Cirebon kembali meningkat dengan ditemukannya 16 kasus aktif COVID-19. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lain akan kami sampaikan diantaranya. Pasokan langka, harga beras terus mengalami kenaikan. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Disperindak Jabar meningkatkan daya saing industri dan peran perdagangan dalam perekonomian Jawa Barat. Sebagai unit kerja Disperindak Jabar, BPSMB KTG Bogor turut berkontribusi dengan melaksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Bersama seluruh pemangku kepentingan, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen di Jawa Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Kita beralih, saudara. Harga komoditas beras di Purwakarta, Jawa Barat terus mengalami kenaikan. Naiknya harga beras dipicu pasokan yang turun karena para petani baru memulai masa tanam. Di Pasar Rebo Purwakarta, harga beras kembali mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Beras berbagai kualitas naik di kisaran Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Akibat naiknya harga, saat ini pun sudah tidak ada beras murah yang layak konsumsi di bawah Rp10.000 per kilogram. Harga beras medium yang sebelumnya dijual Rp10.500 per kilogram, naik menjadi Rp11.000 per kilogram. Sementara beras kualitas bagus atau premium naik dari Rp11.500 per kilogram menjadi Rp12.500 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga lebih disebabkan pasokan yang turun akibat petani yang baru memulai masa tanam. Kenaikan harga beras menyebabkan penjualan menurun hingga 80%. Pak, kalau kenaikan kisaran berapa ini? Kisaran 300 sampai 500 per kilogram. Ya. Ini ada pengaruh dari cuaca juga enggak Pak? Cuaca nggak ada, cuman emang sekarang kan lagi masanya udah beres panen. Udah beres panen. Jadi masuk nanam lagi. Memang berat, jadi belinya mahal, penjualannya lesu gitu. Oh, penjualannya ya, daya belinya menurun gitu. Daya belinya menurun. Ya. Para pedagang berharap pemerintah terkait mengambil kebijakan dalam mengatasi masalah ini sehingga harga beras kembali stabil. Dari Purwakarta, Alex Supriyadi melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kota Depok menambah RSUD Kota Depok, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat di wilayah Tapos Kota Depok yang resmi beroperasi tanggal 16 November 2022. Peralatan penunjang pelayanan RSUD Anugerah Sehat Afiat di wilayah Tapos Kota Depok sudah siap 100%. Mulai dari peralatan ruang operasi, instalasi gawat darurat,
ruang bersalin, poliklinik, ruang jenazah, ruang gizi, Central Sterile Service Department, hingga ambulans. Penambahan RSUD Kota Depok ini diresmikan langsung oleh Wali Kota Depok Muhammad Idris. Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan, kini masyarakat sudah bisa mendapatkan pelayanan dasar sesuai ketentuan kelas RS tipe C di RSUD Anugerah Sehat Afiat atau ASA, yaitu layanan penyakit dalam, pelayanan kesehatan anak, bedah umum, pelayanan kebidanan dan kandungan. Bangunan RSUD ASA yang memiliki 6 lantai ini tersedia 100 bed sesuai dengan RS tipe C dan instalasi gawat darurat yang siap melayani 24 jam. Kalau terkait masalah pengobatan, ya, tindakan segala macam, kita tidak bisa lepas dari aturan ketentuan dari pusat, ya, seperti BPJS, ya, itu pasti ada. Tapi mungkin ke depannya memang ada istilahnya pelayanan kesehatan yang sifatnya eksekutif lah. Sebelumnya RSUD ASA Tapos Kota Depok ini sempat menjadi tempat isolasi bagi pasien COVID-19 di Kota Depok. Dengan adanya RSUD ASA di wilayah timur, kini Kota Depok memiliki 2 RSUD. Untuk wilayah barat telah ada RSUD yang berada di Jalan Raya Mokhtar Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Demikian Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, persaingan dunia kerja saat ini semakin kompetitif sehingga menuntut lulusan sekolah harus mempunyai skill tinggi agar siap bersaing dengan dunia kerja. Angka pengangguran saat ini masih tinggi karena kesempatan kerja semakin sulit, sehingga banyak lulusan sekolah tidak tertampung di dunia kerja. Bahkan menurut data statistik, lulusan sekolah menengah kejuruan SMK menunjukkan grafik tinggi yang tidak bisa diserap di dunia kerja. Menghadapi kondisi tersebut, SMK Pasundan 1 Banjaran terus melakukan upaya melakukan kerjasama dengan kalangan dunia usaha dan industri. Selain itu, pihak sekolah juga melakukan kerjasama dengan kalangan usaha kecil dan menengah UKM yang ada di Kabupaten Bandung dengan menjadi marketing online bagi UKM. Alhamdulillah untuk mengatasi bahwa SMK katanya menyumbang terbesar pengangguran di Indonesia. Maka sekolah, khususnya SMK Pasundan 1 Banjaran, mengadakan usaha-usaha, diantaranya mendekatkan dunia usaha industri itu ke sekolah. Sehingga diharapkan nanti siswa akan memiliki keterampilan yang lebih. Sehingga betul-betul lulusan SMK itu siap kerja. Dalam kerjasama dengan usaha kecil dan menengah UKM, siswa terjun langsung dalam mengelola marketing online bagi UKM. Demikian laporan Endang dan Agung, TVRI Jawa Barat. Masih ada informasi lain seputar Jawa Barat yang akan kami sampaikan di antaranya. Kasus penipuan online. Usai jeda. Disperindak Jabar meningkatkan daya saing industri dan peran perdagangan dalam perekonomian Jawa Barat. Sebagai unit kerja Disperindak Jabar, BPSMB KTG Bogor turut berkontribusi dengan melaksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Bersama seluruh pemangku kepentingan, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen di Jawa Barat. Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Kita beralih, saudara, sejumlah orang tua korban penipuan investasi yang mayoritas mahasiswa pada Rabu siang menyerahkan berkas alat bukti ke aparat Reskrim Polresta Bogor Kota. Para orang tua kasus korban penipuan yang rata-rata mahasiswa di berbagai kampus ini membawa sejumlah alat bukti untuk diserahkan ke penyidik Reskrim Polresta Bogor Kota. Selain melengkapi berkas penyidikan, para orang tua juga telah mengkoordinir para korban yang kini mencapai 333 orang dengan total kerugian mencapai 2,3 miliar. Pihaknya juga sempat mendatangi kediaman rumah pelaku berinisial SAN guna meminta pertanggungjawaban, namun tidak membuahkan hasil.
Sementara itu, polisi kini masih memburu pelaku dan menyiapkan posko pengaduan untuk menerima laporan para korban lainnya. Sebelumnya, para korban dibujuk dengan diminta menaikkan rating toko online yang diminta keuntungan 10%. Per hari ini ada 333. Per hari ini kemungkinan bertambah ya. Karena banyak dari korban ini yang ketakutan untuk melapor. Dan juga mungkin takut untuk orang tua tahu, karena kan kebanyakan ini mahasiswa ya statusnya. Kebetulan anak saya pun juga mahasiswa. Sebagian besar, kalau informasi kemarin dari IPB ada 126 itu yang berasal dari mahasiswa IPB, dan ini sekarang sedang kita telusuri dan datakan terus dan kembangkan. Itu akan kita lakukan paling nggak besok, karena besok kan sertijab Kasat Reskrim. Nanti kita akan, setelah ada kasat yang baru, nanti kita akan langsung bentuk posko, langsung kendaliin di bawah Kasat Reskrim. Para orang tua berharap polisi segera mengungkap kasus ini dan menangkap pelaku. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, puluhan korban penipuan berkedok investasi mendatangi Mapolres Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka tertipu investasi bodong dengan total kerugian mencapai 8 miliar rupiah. Puluhan perempuan muda asal Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya mendatangi kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka melaporkan penipuan berkedok investasi dengan nama tanda modal cari cuan sambil rebahan. Selain harus merugi karena turut investasi puluhan juta, belasan ketua member ini juga dikejar ratusan korban investasi yang meminta pengembalian uang. Para korban dijanjikan keuntungan 150 hingga 250 ribu rupiah dari investasi 1 juta rupiah. Rata-rata korban investasi merugi belasan hingga ratusan juta rupiah. Jadi kami semua di sini tuh percaya bahwa emang ilmu yang kita punya itu dipakai buat usaha udang itu sendiri. Yang mana kenyataannya kami tahu tanggal 5 kemarin udah jatuh tempo bahwa emang admin gudang itu kata dia gak ada. Dia mengatasnamakan dirinya juga korban gitu. Kuasa hukum korban mengaku melaporkan seorang admin berinisial N dengan laporan Undang-Undang Transaksi Elektronik serta penipuan investasi. Kerugian ratusan korban dari 11 ketua member diinventarisir mencapai 8 miliar rupiah. Yang investasi kita laporkan dan deposito kita laporkan juga, karena ketua member contoh ini adalah korban investasi dengan moto tanah modal cari cuan sambil rebahan. Selain itu dia juga mengeluarkan uang pribadi untuk depositonya langsung ke rekening terlapor ya. Kepolisian Resort Tasikmalaya membenarkan laporan penipuan investasi bodong yang kasusnya langsung ditangani Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke Bandung, saudara, pihak kepolisian berhasil menangkap 2 orang pelaku pembegalan yang menyebabkan 2 orang pria meninggal dunia di pinggir Jalan Jenderal Sudirman perbatasan Kota Bandung dengan Kota Cimahi. Korban pembegalan yang ditemukan pada Rabu dini hari bernama Muhammad Reza Satria dan Muhammad Galih Fauzi. Warga yang mengetahui kejadian tersebut mengatakan keduanya ditemukan sudah meninggal dunia dan tergeletak di pinggir trotoar dengan luka tusukan di tubuhnya. Tak butuh waktu lama, dalam kurun waktu 5 jam, Satuan Reserse Kriminal Polsek Bandung Kulon berhasil menangkap 2 orang pelaku di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Kapolres Tabes Bandung Kompol Aswin Sipayung mengatakan, awalnya para pelaku yang telah memepet korban mendapatkan perlawanan hingga keduanya sempat bertikai. Kedua pelaku mengaku tidak mengenali korban. Hal tersebut murni pencurian dengan kekerasan. Pelaku korban menendang korban sehingga korban jatuh. Karena korban melawan terhadap tindakan pelaku melakukan pisau dari pinggangnya dan menusuk masing-masing satu korban. Satu pelaku menusuk satu korban, satu pelaku menusuk dua-duanya menusuk korban. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 365 KUHP dan 351 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan kurungan maksimal 12 tahun penjara. Dari Kota Bandung, Agung Jaya Permana melaporkan. Petugas Bea Cukai Bandung bersama Satpol PP Kabupaten Bandung berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal di kawasan Majalaya, Bandung, Jawa Barat.
Petugas Bea Cukai Bandung bersama Satpol PP Kabupaten Bandung menggagalkan peredaran ribuan batang rokok ilegal yang dibawa oleh supir mobil untuk diedarkan di kawasan Majalaya, Bandung, Jawa Barat. Setelah dikembangkan ke 8 TKP, petugas gabungan mengamankan 500.000 lebih batang rokok ilegal dari 2 orang pengedar yang berinisial RS dan YM. Pelaku sekaligus pengedar RS dan YM menjual rokok tanpa pita cukai ke sejumlah warung dengan harga Rp10.000 per bungkus, jauh lebih murah dari rokok yang legal. Dengan temuan ratusan ribu batang rokok ilegal ini, negara dirugikan Rp370 juta. Yang total jumlahnya itu kurang lebih 570.000 batang. Ya. Dan ini penindakan yang berasal dari pengembangan, karena sebenarnya ini penindakannya itu dari satu mobil ya yang ditemukan oleh Bea Cukai Bandung, kemudian dari situlah dikembangkan ya. Atas perbuatannya ini, kedua pelaku dijerat pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Petugas Bea Cukai Bandung pun akan terus bergerak terhadap peredaran rokok ilegal karena tahun depan pemerintah akan menaikkan cukai 10% sehingga perlu diwaspadai perkembangan rokok ilegal. Dari Kota Bandung, Abi Aditya melaporkan. Masih ada informasi lain seputar Jawa Barat, di antaranya. Kota Bandung rebut juara umum tarung derajat. Menjaga mutu produk industri penting untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk-produk industri di Jawa Barat. BPSMB KTG Bogor laksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk untuk melindungi dan memenuhi kepuasan konsumen Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Dedi Iskandar, Kepala BPSMB KTG Bogor. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan daya saing industri dan laju pertumbuhan perdagangan di Jawa Barat. Saudara, kontingen Kota Bandung keluar sebagai juara umum cabang olahraga tarung derajat Porprov 14 Jawa Barat 2022. Petarung Kota Bandung mengumpulkan 5 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Yang ketat dari daerah lain, tim tarung derajat Kota Bandung membuktikan tampil sebagai juara umum pada Porprov 14 Jawa Barat tahun 2022. 5 medali emas bagi Kota Bandung diperoleh dari petarung Nabil Arya kelas 64 kg, Rizky Zulfikar kelas 70 kg, Hari Fauzi Munawar kelas 75 kg, dan Peter Hafiz Habibi kelas over 80 kg. 1 emas lainnya diperoleh dari nomor seni gerak Putri Ranger atas nama Salsa Loka, Devira Aisyah, dan Amelia Ramadhani. Sementara medali perak diperoleh Aksal Syawal yang turun di kelas 80 kg. Sedangkan 2 medali perunggu diraih petarung putri Desi Restiani yang turun di kelas 50 kg serta tim putra seni gerak Garang dengan petarung Fadilah, M. Dava, dan Zaki Adia. Hari ini Kota Bandung final di 5 nomor tarung, kemudian 2 nomor seni gerak. Yang mudah-mudahan target kita 4 emas yang kita berikan ke KONI, yang mudah-mudahan bisa tercapai dan bisa maksimal. Technical Delegate Cabur Tarung Derajat Porprov 14 Jawa Barat, Budi Rahmat, mengatakan total peserta berjumlah 166 petarung yang terdiri dari 78 orang tarung putra, 40 orang tarung putri, dan 48 orang seni gerak yang berasal dari 25 kota kabupaten. Kemudian kita sebelumnya juga ada manajer meeting, ya, kemudian juga cross check hasil verifikasi KONI kemarin ya, itu juga menjadi itu sebagai modal awal itu ya, atlet mana yang kira-kira akan berlaga. Pada peringkat kedua klasemen akhir cabur tarung derajat ditempati kontingen Kabupaten Garut dengan perolehan 4 emas, 5 perak, dan 1 perunggu. Diikuti kontingen Kabupaten Bandung di tempat ketiga dengan 4 emas, 2 perak, dan 5 perunggu. Demikian Ahmad Wirahadi, TVRI Jawa Barat melaporkan.
Beralih ke cabang olahraga lain, saudara, tim panahan Kabupaten Bandung merebut medali emas nomor aduan bergu Kampon Putra yang berlangsung di Stadion Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi pada hari Rabu. Tim panahan Kabupaten Bandung sukses meraih medali emas nomor aduan Kampon bergu putra setelah mengalahkan tim panahan tuan rumah Kabupaten Bekasi dengan skor tipis 219-218. Sementara medali perunggu diraih tim panahan Kabupaten Subang yang mengalahkan tim panahan Kabupaten Tasik 219-215. Menurut salah seorang pemanah tim Kabupaten Bandung, Deki Adika, kunci keberhasilan meraih kemenangan adalah kekompakan serta saling percaya dengan sesama anggota tim dan pelatih. Benar-benar sangat dramatis. Kita pertamanya dari seri pertama ketinggalan 5 poin, tapi alhamdulillah semuanya diatasi, semuanya berjalan lancar, dan ada hambatan lain hingga kita bisa leading 1 poin untuk final. Dengan tambahan 1 medali emas, kontingen Kabupaten Bandung telah mengumpulkan 4 medali emas dari cabur panahan. Kabupaten Bandung masih berpeluang menambah perbendaharaan medalinya karena masih ada beberapa nomor yang belum dipertandingkan. Demikian Ahmad Wirahadi melaporkan. Sementara itu, atlet asal Kabupaten Pangandaran meraih 2 emas dan 1 perak pada cabang olahraga selam laut yang digelar di Pantai Timur Pangandaran. Para atlet selam laut Porprov Jabar dibawa petugas dengan menggunakan perahu boat menuju ke area lomba di Pantai Timur Pangandaran. Satu persatu atlet selam laut mempersiapkan segala kebutuhan untuk menyelam. Panitia penyelenggara Porprov Jabar cabur selam laut mempertandingkan beberapa kelas, diantaranya kelas M-Course, kelas 5 point, kelas free diving, dan kelas fin swimming. Untuk hasil pertandingan, atlet asal Kabupaten Pangandaran meraih 2 emas dan 1 perak. Raihan medali tersebut masing-masing oleh Adam di kelas free diving putra, Dewi di kelas M-Course putri, dan Rizky meraih medali perak di kelas free diving putri. Ikut lomba cabang olahraga selam laut. Terus Akang ikut kelas apa nih di lomba selam laut? Ikut dalam kelas free diving apnea. Free diving? Ya. Terus itu penilaiannya gimana, Kang? Penilaiannya dari waktu. Waktu? Berapa waktunya yang akan dapat? Alhamdulillah mencapai 4 menit 47 detik. Dengan perolehan medali tersebut, Kabupaten Pangandaran menambah pundi-pundi medali. Namun untuk peringkat belum bisa ditetapkan karena pertandingan Porprov masih berlangsung. Dari Pangandaran, Entang Selfur Rahman, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, berikut kami paparkan perakiraan cuaca yang kami terima dari BMKG. Informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Alma Syifa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya dan sampai jumpa.